channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Menyusui Tuyul bagian yang ketiga. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja mari kita lanjutkan ceritanya. Aku terus memperhatikan tingkah Mas Sandi yang sedikit aneh menurutku, sementara dia tidak menyadari bahwa aku sedang berdiri melihatnya. Untuk apa dia membuatkan segelas susu, makanan ringan dan mainan itu, sementara Yopi sudah tertidur? Aku langsung pergi ke kamar dan tidak menyapanya. Aku hanya ingin tahu apakah Mas Sandi akan memberikannya pada Yopi atau tidak. Lalu beberapa menit kemudian Mas Sandi masuk ke dalam kamar. Namun kulihat dia tidak membawa apapun. Kebetulan kamu belum tidur, Des, kata Mas Sandi. Memangnya kenapa, Mas? Tanyaku penasaran. Mas pengen ngobrol serius sama kamu, Des, katanya. Ngobrol apa, Mas? Tanyaku lagi. Mas pengen kita jualan, Des, buka usaha kecil-kecilan. Jadi mulai besok bagaimana kalau kita jualan bakso saja di depan rumah kontrakan? Menurut kamu bagaimana, Des? Tanya Mas Sandi. Aku sih mau saja, Mas, tapi kan jualan itu butuh modal uang yang lumayan. Kita kan tidak punya uang sebanyak itu, Mas, jawabku. Kalau masalah itu kamu tenang saja, Mas sudah siapin uang untuk modal kita jualan, jawab Mas Sandi. Memangnya kamu punya uang dari mana, Mas? Tanyaku heran. Mas pinjam uangnya, jawab Mas Sandi. Jangan pinjam uang terus, Mas, nanti utang kita malah semakin banyak. Lagi pula kalau nanti jualan kita tidak laku, kita mau bayar hutangnya bagaimana? Ucapku kemudian. Kamu tidak usah memikirkan masalah itu. Mas yakin usaha kita pasti akan maju, kata Mas Sandi meyakinkanku. Tapi Mas, sudah, pokoknya besok kita persiapkan untuk jualan. Mas yakin kita bakalan sukses, kata Mas Sandi. Iya Mas, baik, jawabku setengah terpaksa. Keesokan harinya pagi-pagi Mas Sandi sudah bangun dan menyuruhku untuk pergi ke pasar untuk membeli semua kebutuhan yang diperlukan untuk berjualan. Sementara itu Yopi Mas Sandi titipkan ke rumah mertuaku. Mas Sandi pergi mengambil gerobak bakso yang ternyata sudah dia pesan. Lalu kami pun mulai membuat adonan bakso yang nanti akan dijual. Mas Sandi mengambil wadah yang berisi adonan bakso itu. Lalu dia terlihat seperti sedang berkomat-kamit. Sesekali aku memperhatikan tingkahnya yang sedikit aneh akhir-akhir ini. Kamu ngapain sih, Mas? Tanyaku curiga. Ini aku lagi berdoa, Des. Kita kan baru mau memulai membuka usaha, jawab Mas Sandi. Setelah semua selesai dipersiapkan, akhirnya pukul 3 sore barulah kami bisa menjual bakso itu di depan rumah kontrakan. Dengan kondisi keadaan yang masih seadanya, hanya gerobak dan beberapa bangku dan meja dari kayu yang disiapkan untuk pembeli menikmati hidangan bakso yang kami jual. Mas Sandi menawarkan kepada beberapa tetangga sehingga mereka membelinya. Banyak orang yang mengatakan bahwa bakso yang kami jual sangat enak, membuatku senang. Ternyata benar saja, tetangga mulai berdatangan membeli. Tuh kan, jualan kita pasti laku, Des, kata Mas Sandi berbisik kepadaku. Iya Mas, jawabku senang. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Aku dan Mas Sandi bersiap untuk menutup warung bakso karena sudah hampir habis. Tapi tiba-tiba datang seorang ibu-ibu untuk membeli.
Mas masuk ke dalam dulu sebentar ya. Mas mau gendong Yopi dulu, biar dia tidur. Nanti kalau sudah selesai Mas kesini lagi, kata Mas Sandi. Aku pun kemudian melayani pembeli itu sendiri. 1 mangkok bakso dan es teh manis sudah aku hidangkan di hadapan pembeli. Aku berani mengatakan bahwa wujud dari bakso ini sudah cukup untuk meningkatkan selera makan. Aku pun kemudian menghitung uang yang aku dapatkan sambil duduk di sebuah bangku, hingga aku melihat seorang anak kecil sedang berdiri di samping gerobak baksoku dan memperhatikan panci baksoku. "Dek, kamu mau bakso?" tanyaku kemudian. Aku memperhatikan kembali anak kecil itu sambil menawarinya bakso. Namun anak kecil itu hanya diam saja, tidak beranjak. Aku pun merasa iba melihat keadaannya. Tubuhnya yang kurus dan pendek seperti anak kecil, tapi wajahnya terlihat seperti orang dewasa. Yang lebih aku tidak mengerti, mulutnya dipenuhi oleh air liur yang beberapa kali terlihat menetes. Aku tidak habis pikir. Kenapa ada orang tua yang tega menelantarkan anak yang berkebutuhan khusus di jalanan malam-malam? Baru saja aku mengambil uang receh, tiba-tiba saja dia beranjak menuju ibu-ibu yang sedang mengaduk bakso. Tanpa ibu-ibu itu perhatikan, anak kecil itu mendekatkan mulutnya ke mangkok bakso. Entah apa yang ada di dalam pikiran anak kecil itu. Tiba-tiba saja anak kecil itu dengan sengaja meneteskan air liurnya ke mangkok bakso yang baru saja diaduk. Adapun yang membuatku tidak habis pikir adalah ibu-ibu itu memakan bakso yang sudah tercampur dengan air liur. Ia memakannya dengan lahap dan sesekali membuka HP dengan si anak kecil yang masih mendekatkan mulutnya ke mangkuk. Melihat hal itu, aku tidak tahan dan langsung lari ke kamar mandi dan aku muntah seketika. Aku pun langsung berlari menuju kamar mandi dan memuntahkan isi perutku yang terasa sangat mual. Aku tidak habis pikir dengan apa yang aku lihat barusan. Melihatku muntah-muntah, Mas Sandi langsung menghampiriku. "Kamu kenapa, Des? Kamu sakit?" tanya Mas Sandi cemas. "Tidak, Mas, aku tidak apa-apa," jawabku. "Lalu apa yang terjadi, Des?" tanya Mas Sandi penasaran. "Di luar ada anak kecil, Mas. Dia meludahi mangkuk bakso pembeli kita. Tapi pembeli itu memakannya dengan lahap," kataku menjelaskan. "Oh," jawab Mas Sandi singkat. "Aku akan keluar dan memberitahukan pada pembeli itu, Mas," kataku kemudian. "Jangan, Des, sudah, biarkan saja," cegah Mas Sandi. "Loh, kenapa, Mas?" tanyaku curiga. "Pembeli itu sudah pulang barusan," jawab Mas Sandi. "Siapa anak kecil itu, Mas? Aku merasa ada yang aneh akhir-akhir ini," kataku penasaran. "Kamu pasti capek, Des, dan masih merasa sedih, sehingga sering berhalusinasi seperti itu. Kamu jangan menceritakan hal seperti itu pada orang lain. Mas tidak mau kamu dianggap aneh," kata Mas Sandi. "Tapi, Mas, aku tidak berhalusinasi. Aku memang masih sedih karena kepergian Raffi, apalagi jasadnya masih belum ditemukan sampai sekarang. Tapi aku masih waras, Mas. Aku tidak berhalusinasi," kataku kesal. "Omongan kamu itu tidak masuk akal. Siapa orang yang akan mempercayai hal seperti itu?" kata Mas Sandi yang membuatku kesal. Aku benar-benar sangat kesal karena dianggap Mas Sandi hanya berhalusinasi. Padahal jelas-jelas aku melihat hal itu. "Biar Mas yang membereskan semuanya. Sekarang kamu tidur saja," kata Mas Sandi. Hari ini jualan baksoku memang habis terjual. Aku merasa senang karena bisa berjualan dan langsung laris manis. Setidaknya aku bisa mendapatkan uang yang lumayan dari hasil berdagang.
Semakin hari usaha jualan baksoku semakin laris. Banyak pembeli yang berdatangan bahkan dari luar kampung, sehingga aku kewalahan melayani pembeli. Mas Sandi keluar dari pekerjaannya yang sampai sekarang tidak aku ketahui. Sekarang Mas Sandi ikut membantuku berjualan bakso. Sementara itu aku masih bisa sambil mengasuh Yopi di rumah, sehingga aku tidak perlu menitipkan kepada ibu mertuaku. Mas Sandi memesan bangku dan meja tambahan agar pembeli yang semakin banyak bisa makan di tempat. "Des, ini apa sih resepnya? Enak sekali loh," kata Bu Ani. Aku pun hanya tersenyum. "Tidak ada resep yang spesial, Bu. Membuatnya seperti pada umumnya saja," kataku menjelaskan. "Tapi rasanya enak sekali, Des. Membuatku ingin makan dan makan lagi," kata Bu Ani. Aku berjualan dari pukul 10 pagi sampai jam 9 malam. Itu saja selalu habis terjual sebelum waktunya, sehingga Mas Sandi kewalahan mengadoni bakso yang akan kami jual, karena pembeli terus saja berdatangan. Ibu mertuaku sesekali datang untuk ikut membantu kami. Kusisihkan 3 bungkus bakso untuk dibawa pulang ibu mertuaku. "Bu, terima kasih ya sudah membantu kami menjaga Yopi," kataku. "Sama-sama, ibu malah senang. Akhirnya kalian bisa membuat usaha dan memperbaiki ekonomi kalian," kata ibu mertuaku. Waktu sudah jam 7 malam, aku dan Mas Sandi masih sibuk melayani pembeli. Sesekali kulihat Yopi yang sedang bermain di ruang tamu sendirian. Kulihat Yopi seperti sedang berbicara dengan seseorang di sana. Tapi yang aku lihat di sana tidak ada siapapun. Aku mendekati Yopi untuk mendengarkan dan melihatnya secara jelas. Saat aku berjalan perlahan mendekati Yopi, dia melambaikan tangannya, seolah mengucapkan selamat tinggal kepada seseorang. "Nak, kamu lagi ngapain, Nak? Tadi dari kejauhan ibu lihat kamu sedang berbicara. Sama siapa, Nak?" tanyaku penasaran. "Yopi." Belum sempat Yopi menjawab pertanyaanku, tiba-tiba ibu mertuaku datang. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Des, sini Des." Ibu mertuaku menarik tanganku semakin masuk ke dalam rumah. "Ada apa, Bu? Apa ada masalah?" tanyaku heran. "Coba kamu cek adonan bakso yang kalian buat. Apa sudah basi? Tadi ibu makan bakso pemberian kamu di rumah, tapi kok rasanya seperti basi? Takutnya ada pembeli yang memakannya," kata ibu mertuaku. "Basi? Sepertinya tidak mungkin, Bu. Soalnya semua bahan yang dibeli baru. Tapi sebentar ya, Bu. Desi cek dulu," kataku. Aku pun pergi keluar rumah dan mengambil bakso di dalam panci dan memakannya. "Ada apa sih?" tanya Mas Sandi yang sedang duduk di luar. "Kata ibu bakso kita basi, Mas. Ini aku mau mencobanya," bisikku pelan-pelan. "Ah, tidak mungkin," kata Mas Sandi. Aku dan Mas Sandi langsung mencoba memakannya dan rasanya enak. Tidak basi seperti yang ibu katakan. Apa mungkin ibu mertuaku berbohong? Tapi untuk apa ibu mertuaku melakukan itu? Ibu mertuaku mengatakan bahwa bakso yang aku berikan itu basi. Padahal setelah aku mencobanya dengan Mas Sandi, rasanya sangat enak. Aku pun masuk ke dalam rumah membawa semangkuk bakso. "Bagaimana, Des? Benarkan yang ibu katakan?" tanya ibu yang sedang duduk. "Desi dan Mas Sandi sudah mencobanya, Bu. Tapi rasanya enak kok. Tidak basi. Ini ibu cobain deh. Adonannya sama seperti yang aku kasih ke ibu," ucapku menjelaskan. Ibu pun mencicipi bakso yang aku bawakan. "Iya, Des, rasanya enak. Tapi kenapa ya bakso yang ibu makan di rumah rasanya basi? Ibu jadi bingung deh,"
kata ibu. Desi juga tidak tahu, Bu, jawabku. Mungkin ibu yang salah. Maaf ya, Des. Tadinya ibu cuma mau memastikan. Takutnya ada pembeli yang kecewa. Tapi ternyata ibu yang salah, kata ibu. Iya, Bu, tidak apa-apa, kataku. Ya sudah kalau begitu, ibu pulang ya. Sekalian biar Yopi main di rumah ibu dulu. Kelihatannya kalian masih sibuk melayani pembeli, kata ibu. Lalu kemudian ibu pun pergi membawa Yopi ke rumahnya. Mas Sandi menghampiriku yang masih ada di dalam rumah. Des, kalau ada yang beli bakso dan meminta dibungkus ke rumah, jangan dilayani ya. Bilang saja sudah habis atau apalah, kata Mas Sandi membuatku curiga. Memangnya kenapa, Mas? Tanyaku penasaran. Ya takutnya kalau dibawa ke rumah mereka, baksonya jadi gak enak, kata Mas Sandi. Loh, kok bisa begitu, Mas? Apa jangan-jangan bakso ini ada apa-apanya? Tanyaku curiga. Maksud kamu ini apa? Sudah, pokoknya layani saja pembeli yang makan bakso di tempat, perintah Mas Sandi. Tapi kenapa, Mas? Aneh sekali. Jangan-jangan kamu menaruh sesuatu ya di bakso itu? Tanyaku curiga. Kamu ini, kalau dibilangin malah ngeyel. Ikuti saja apa yang aku katakan, bentak Mas Sandi. Malam pun tiba, aku dan Mas Sandi terlelap tidur karena lelah seharian berjualan. Barulah kira-kira sekitar pukul 3 dini hari, aku terbangun karena ingin buang air kecil. Ketika aku membuka pintu kamar, lagi-lagi mendengar suara anak-anak bermain di depan rumah. Aku mengintipnya di balik jendela. Dan benar saja, kulihat ada 2 orang anak kecil yang sedang bermain di depan rumah, di dekat gerobak baksoku, dan hal itu membuatku sangat terkejut. Untuk kesekian kalinya aku melihat anak kecil. Aku mengucek kedua mataku dan seketika anak kecil itu menghilang. Apa mungkin benar kata Mas Sandi kalau aku sedang berhalusinasi? Aku pun langsung masuk ke dalam kamar. Bahkan seketika rasa ingin buang air kecilku juga ikut hilang karena takut. Sepertinya ini bukan cuma kebetulan. Aku juga sangat yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi kalau aku menceritakannya pada Mas Sandi, percuma saja. Dia hanya akan menganggap aku hanya mengada-ngada. Kepada siapa aku harus menceritakan hal ini? Kulihat Mas Sandi masih terlelap tidur. Aku benar-benar merasa gelisah karena sekarang aku sering bertemu sosok anak kecil yang aneh. Kalau ada hantu di rumah kontrakan ini, kenapa baru sekarang mereka menggangguku? Apa ini ada hubungannya juga dengan kematian Raffi yang aneh? Dan juga jasadnya yang belum ditemukan. Pikiranku terus saja menduga-duga. Saat aku ingin memiringkan tubuhku di kasur, tiba-tiba aku tidak bisa bergerak. Mataku terbuka, tapi aku tidak bisa berbicara atau bergerak, seperti orang yang terkena stroke. Krak! Suara pintu kamar terbuka dan datanglah 2 orang anak kecil masuk ke dalam rumah. Anak kecil yang wajahnya sangat menyeramkan. Kuku-kukunya hitam, telinganya runcing, gigi-giginya yang tajam, dan kulitnya hitam legam. Mereka menghampiriku dan merobek baju yang aku pakai. Aku berusaha sekuat tenaga untuk menggerakkan tubuhku. Tapi semakin aku mencobanya, aku seperti semakin terikat. Tolong aku, Mas, ucapku di dalam hati. Anak kecil itu langsung mendekat dan menyusu padaku, membuatku sangat ketakutan dan berusaha melepaskan diri. Sementara itu Mas Sandi dan Yopi masih tertidur pulas. Kalian siapa?
kenapa kalian menyusup padaku? Aku bukan ibu kalian. Aku berteriak, namun tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Anak kecil itu menyusup padaku layaknya seorang bayi yang menyusu pada ibunya. Tapi rasanya sangat sakit sekali. Rasanya semua energi yang ada di dalam tubuhku terkuras. Aku merasa sangat lemas. Lepaskan aku! Anak kecil itu menghentikan aksinya menyusup padaku. Mereka tertawa senang dengan darah yang berceceran di mulut mereka. Anak kecil itu menghisap darahku melalui payudaraku, sehingga membuatku lemas tidak berdaya. Siapa mereka? Kenapa mereka menyusup padaku? Padahal aku ini bukan ibu mereka. Aku yakin anak kecil itu bukanlah manusia. Tapi kenapa mereka menggangguku? Ini adalah untuk kesekian kalinya aku mengalami hal ini. Aku tidak mungkin tinggal diam. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku terkejut sekaligus sangat ketakutan, bagaimana tidak. Anak kecil yang menyeramkan itu menyusup padaku. Lebih tepatnya menghisap darahku melalui payudaraku. Aku terkapar lemah, aku merasakan sakit di sekujur tubuhku. Rasanya tulang-tulang ini sangat ngilu. Anak kecil yang menyeramkan itu pergi. Badanku menggigil, aku berusaha membangunkan Mas Sandi. Tapi tenagaku rasanya tidak cukup. Sampai akhirnya aku merasa semuanya gelap. Bu, bangun bu. Suara Yopi terdengar membangunkanku. Mendengar suara Yopi, Mas Sandi ikut bangun dan melihatku. Aku langsung dilarikan ke rumah sakit karena kondisiku yang sudah sangat lemah. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, ternyata aku mengalami kehilangan volume darah sekitar 30% di dalam tubuhku. Sehingga harus segera dilakukan transfusi darah. Transfusi darah dilakukan ketika tubuh kekurangan darah akibat cedera atau penyakit tertentu. Dokter pun bingung karena aku tidak mengalami cedera. Bahkan setelah dilakukan pemeriksaan, dokter juga tidak menemukan penyakit yang bisa mengakibatkan aku mengalami kehilangan darah. Proses transfusi darah dilakukan sekitar 1-4 jam. Aku merasa lemas sekali sehingga lebih banyak terpejam. Kini aku mengalami koma karena kejadian aneh yang sepertinya akan merenggut nyawaku. Antara hidup dan mati, badanku layaknya seperti mayat yang tidak bisa digerakkan. Selama mengalami koma, aku bermimpi berdiri di hamparan tanah yang sangat luas. Aku bingung harus berjalan ke arah mana. Sampai akhirnya ada sebuah suara yang menggema. Belum waktunya kamu meninggal. Lalu terdengar suara orang yang sedang membaca Al-Quran. Dan sebuah cahaya terlihat dari kejauhan. Aku melangkahkan kakiku menuju cahaya itu. Dan akhirnya aku pun perlahan membuka mata dan sadarkan diri. Kulihat sekarang aku masih berada di rumah sakit. Ibu mertuaku dan Mbak Hesti, kakak iparku, menemaniku. Mereka berdua sedang membaca Al-Quran di sampingku. Aku adalah anak yatim piatu, sehingga tidak ada orang tuaku yang menjenguk saat aku sedang sakit. Mbak Hesti melihatku saat aku sadarkan diri. Dia pun berhenti membaca Al-Quran, lalu Mbak Hesti memelukku. Alhamdulillah. Akhirnya kamu sadar, Des.
kata Mbak Hesti berlinang air mata. Begitu juga dengan ibu mertuaku. Lalu kemudian Mbak Hesti memanggil dokter untuk memeriksakan kondisiku yang sudah sadarkan diri. Keadaan Bu Desi sudah membaik, dia sudah melewati masa kritisnya. Sekarang biarkan dia beristirahat, kata dokter. Ku edarkan pandanganku ke sekeliling ruangan. Di sana aku tidak melihat Yopi dan Mas Sandi. Yopi, kataku dengan suara lirih. Yopi baik-baik saja, Des. Sekarang dia dan Sandi ada di rumah. Mungkin nanti malam mereka kesini karena Sandi harus berjualan dulu, kata ibu mertuaku. Kamu mengalami koma selama 1 minggu, Des. Kami hampir saja putus asa karena keadaanmu yang tidak kunjung sadarkan diri. Tapi alhamdulillah, sekarang kamu sudah sadar, kata Mbak Hesti menjelaskan kepadaku. Mbak Hesti adalah kakak iparku yang sangat baik. Aku seperti menemukan sebuah jawaban dari pertanyaanku. Mbak Hesti adalah orang yang tepat untuk aku menceritakan semua kejadian aneh yang menimpaku. Mungkin dia bisa membantuku karena ini hubungannya dengan makhluk yang tidak kasat mata. Tidak semua orang bisa mempercayai perkataanku yang di luar nalar. Aku takut mereka hanya menganggapku berhalusinasi seperti apa yang dikatakan Mas Sandi. Tapi aku yakin Mbak Hesti akan paham mengenai hal yang akan aku ceritakan nanti. Selama 2 minggu dirawat di rumah sakit, akhirnya aku sudah bisa diperbolehkan untuk pulang. Tubuhku sangat ringkih, aku kehilangan berat badanku sangat drastis, sehingga aku terlihat seperti hanya tulang yang dibungkus kulit. Wajahku sangat pucat seperti mempunyai penyakit yang mematikan. Padahal setelah dilakukan pemeriksaan, dokter tidak menemukan penyakit apapun. Untuk sementara ini, aku dibawa ke rumah ibu mertuaku karena kondisiku belum sepenuhnya pulih. Ibu mertuaku tinggal bersama Mas Bambang dan juga Mbak Hesti. Sementara itu, Mas Sandi tinggal di rumah kontrakan karena dia harus terus berjualan bakso untuk memenuhi kebutuhan kami. Lalu kemudian tetangga berdatangan menjengukku. Ya ampun, Des, kamu sakit apa? Kenapa kondisi kamu seperti ini, Des? Tanya Bu Elis yang datang menjenguk. Aku hanya tersenyum, aku masih lemas untuk berbicara banyak. Saya tidak tahu, Bu, jawabku. Tidak tahu bagaimana, Des? Lihat, badan kamu sudah seperti tengkorak begini, kata Bu Ani menimpali. Dokter juga belum menemukan penyakit Desi ini sebenarnya apa, jawab ibu mertuaku. Kok bisa begitu? Coba kamu periksa ke orang pintar saja. Mungkin ada orang yang mengguna-guna kamu. Apalagi sekarang usahamu maju. Bisa saja ada orang yang sirik, kata Bu Ani. Hus, jangan suuzon begitu. Yang penting sekarang Desi sudah membaik. Saya minta doanya saja ya, untuk menantu saya agar segera sembuh, kata ibu mertuaku. Aku merasa dugaan Bu Ani salah karena aku sering mengalami hal aneh sebelum memiliki usaha yang maju. Tapi sebenarnya apa yang terjadi kepadaku? Mbak Hesti memasuki kamarku saat aku sedang berbaring. Des, Mbak mau bicara. Sebenarnya apa yang kamu rasakan, Des? Apa ada sesuatu yang terjadi? Tanya Mbak Hesti. Kebetulan sekali Mbak Hesti datang dan menanyakan hal ini. Ini kesempatanku untuk berbicara kepada Mbak Hesti mengenai apa yang selama ini aku alami. Aku mencoba duduk dibantu oleh Mbak Hesti. Aku pun mulai menceritakan semua kejadian aneh yang aku alami secara rinci kepada Mbak Hesti.
Mbak Hesti sangat kaget saat mendengar ceritaku. Apa mungkin anak kecil yang menyeramkan itu adalah tuyul? Dari ciri-ciri dan semua yang kamu ceritakan, Mbak yakin itu adalah tuyul, kata Mbak Hesti. Mendengar semua penuturanku mengenai keanehan yang aku alami, Mbak Hesti meyakini bahwa anak kecil menyeramkan yang sering mengganggu dan menyusup padaku sampai membuatku hampir kehilangan nyawa adalah tuyul. Tapi Mbak, kalau benar itu adalah tuyul, kenapa dia menyusup padaku dan menggangguku terus? Tanyaku kebingungan. Mbak juga tidak tahu apa alasannya, tapi tuyul itu akan menyusup pada majikannya atau pada istri orang yang memeliharanya, kata Mbak Hesti. Astagfirullahaladzim Mbak, apa mungkin Mas Sandi telah memelihara tuyul? Tanyaku curiga. Aku dan Mbak Hesti saling berpandangan dan menduga-duga. Mungkin saja Des, kamu ingat kan kematian Raffi yang mendadak dan jasadnya yang belum ditemukan? Mungkin itu juga ada kaitannya dengan semua ini, kata Mbak Hesti memelankan suaranya. Air mataku mengalir deras kalau benar itu yang terjadi. Aku tidak menyangka Mas Sandi tega melakukan hal seperti itu. Kamu jangan menangis Des, nanti kedengaran sama ibu. Lagi pula ini kan baru dugaan kita, bisa saja semuanya salah. Kamu harus mencari bukti yang jelas supaya kita dapat mengambil kesimpulan ini, kata Mbak Hesti menenangkanku. Iya Mbak, jawabku. Pokoknya sekarang kamu harus segera sembuh, baru mulai cari tahu semuanya, kata Mbak Hesti. Benar apa yang dikatakan Mbak Hesti, aku tidak boleh bertindak gegabah dulu sebelum aku mendapatkan bukti yang jelas. Setelah aku sembuh, aku akan mencari tahu semuanya. Selama aku sakit dan tinggal di rumah ibu mertuaku, Mas Sandi tetap tinggal di rumah kontrakan dan hanya sesekali menengokku. Sementara itu Yopi ikut denganku tinggal di rumah ibu untuk sementara waktu. Sekitar pukul 10 malam Mas Sandi datang ke rumah ibu mertua. Bagaimana sayang, kamu sudah mendingan? Tanya Mas Sandi. Sudah Mas, mungkin besok juga aku akan pulang ke rumah kontrakan kita dan aku akan membantu kamu berjualan bakso, kataku kemudian. Kalau kamu masih sakit, lebih baik kamu istirahat dulu. Mas kesini hanya akan memberitahukan kabar gembira, kata Mas Sandi. Kabar gembira apa Mas? Tanyaku penasaran. Mas sudah membeli rumah Pak Samsul, jadi kita tidak perlu mengontrak lagi dan kita bisa berjualan dengan leluasa karena halamannya juga cukup luas, kata Mas Sandi. Apa Mas? Kamu membeli rumah Pak Samsul? Tanyaku terperanjat kaget. Iya Des, kamu senang kan? Tanya Mas Sandi. Entahlah apa yang aku rasakan, di satu sisi aku memang senang. Akhirnya setelah sekian lama aku bisa mempunyai rumah sendiri. Tapi di sisi lain aku sedang bertanya-tanya, dari mana Mas Sandi mendapatkan uang sebanyak itu? Meskipun jualan bakso laku keras, tapi kami memulai usaha itu baru 2 bulan yang lalu. Sepertinya kecurigaanku semakin terbukti. Kamu membelinya dengan harga berapa Mas? Tanyaku antusias. 90 juta Des, kata Mas Sandi. Hah? Kamu dapat uang sebanyak itu dari mana Mas? Kita kan baru berjualan bakso belum lama, tanyaku curiga. Mas Sandi diam sejenak, sepertinya dia sedang mencari alasan. Ya dari keuntungan jualan kita Des, bakso yang kita jual itu kan laku, selalu terjual habis. Ya kurangnya Mas pinjam dari bank, kata Mas Sandi menjelaskan. Kamu selalu saja beralasan minjem uang. Sebenarnya apa sih yang kamu lakukan? Jujur Mas, ucapku tidak percaya. Apa sih Des? Kamu ini bukannya senang, tapi malah mencurigaiku seperti ini, kata Mas Sandi kesal. Bukannya begitu Mas,
Aku cuma takut kalau kamu memakai uang haram, jawabku. Des, jaga omongan kamu ya, bentak Mas Sandi. Aku takut kamu melakukan hal-hal yang sesat, bahkan melanggar agama. Hanya itu saja, Mas, kataku lagi. Maksud kamu apa? Kamu menuduh suamimu sendiri seperti itu? Tanya Mas Sandi emosi. Aku sering mengalami hal aneh, Mas. Bukan hanya sekedar halusinasi seperti yang kamu tuduhkan. Bahkan hal itu hampir merenggut nyawaku. Aku didatangi anak kecil yang menyeramkan. Dia menyusup padaku, lebih tepatnya menghisap darahku, sampai aku kehilangan darah banyak dan mengalami koma. Aku yakin itu bukan kebetulan. Aku yakin anak kecil itu adalah tuyul pesugihan, kataku menjelaskan. Mas Sandi langsung menatapku dengan tatapan nyalang, membuatku jadi takut menatapnya. Jadi kamu menuduh aku melakukan pesugihan tuyul? Hah? Teriak Mas Sandi. Aku bingung harus menjawab apa. Aku tidak bermaksud menuduh suamiku seperti itu. Tapi hal itu mengarah kepadanya. Air mata mengalir deras di pipiku. Sementara itu Mas Sandi langsung mencengkram tanganku dengan kuat. Sampai aku pun merasakan kesakitan. Baru kali ini ia berbuat kasar seperti ini kepadaku. Jawab Desi, teriak Mas Sandi dengan mata melotot dan tangannya terus mencengkramku. Melihatku menangis dan kesakitan, Yopi ikut menangis. Lepaskan ibu, Pak, lepaskan ibu, Yopi menangis. Dan bersambung. Apakah yang akan dilakukan Mas Sandi kepada istrinya? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian tetap stay di channel ini. Semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang